Hmm. Ini mau nanya, sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada salah satu ayat, satu ayat kayak sih. Tapi bukan berarti membandingkan dengan ayat yang lain, tapi ada satu ayat yang menurut saya itu favorit, itu di surat Yusuf ayat 53. Ya, kiri atas. Ya, yang intinya adalah saya itu tidak mengakui manusia kita tuh tidak mengakui bahwa kita tuh bebas dari segala dosa, karena kita tuh selalu terdorong oleh hawa nafsu kita sendiri, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaannya, jadi akhir ayat itu memang Allah itu maha yang sebenarnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bentuk atau salah satu wujud dari nafsu yang dirahmati oleh Allah itu apa ya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Kalau itu ayatnya tadi Quran surat 12 Yusuf ayat 53 di pojok kiri atas pas pergantian juz ya. Wa ma ubarri'u nafsi ya wa amal ala maratum bisu'i lama rahimar rabbi ya. Itu doanya Nabi Yusuf mengakui, selevel Nabi mengakui bahwa aku tuh nggak terbebas dari dosa. Kita punya nafsu dan nafsu itu cenderung mendorong kepada sesuatu yang jadi dosa, jadi masalah ya, kecuali nafsu yang ditolong oleh Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya membagi nafsu itu menjadi 3 ya, nafsul ammarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah yang di surat Al-Fajr. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Tuhan nafsul mutmainnah ya, dari ayat 27-nya. Ya. Jadi, kita ngomongin nafsu nih, punya kita. Dan itu salah satu yang ngebentuk kita. Kalau kita nggak ada nafsu, nggak akan mau menikah. Nggak menikah berarti nggak punya keturunan. Berarti nggak ada tuh yang namanya ceritanya punya anak yang soleh. Atau orang-orang soleh juga ada yang dia punya ambisi. Tapi ambisinya untuk bisa tiap malam tahajud, untuk bisa segera hafal Al-Quran dan mengamalkannya. Makanya kalau ada yang berkata iri itu buruk, tapi Nabi mengizinkan ada 2 iri yang boleh. Iri kepada orang yang punya harta lalu dia gunakan untuk sedekah, iri sama orang yang punya ilmu lalu dia gunakan untuk jadi manfaat bagi orang lain. Kalau 2 itu boleh, silakan iri, harus iri malah ya. Tapi nggak boleh tuh sama orang yang mungkin padahal nyolong tapi mobilnya lebih bagus, iri pengen punya mobil sebagus itu. Nah itu yang nggak boleh ya. Jadi ibarat nafsu itu bukan harus dihilangkan ya, nafsu itu cenderung mendorong kepada keburukan, tapi nafsu itu juga ngedorong kita jadi hidup punya judul sebagai manusia. Malaikat nggak punya nafsu, makanya nurut. Kita punya nafsu tapi ternyata nurut, maka nanti Allah jadikan yang ngelayanin kita di surga malaikat jadi. Karena tentu lebih susah nurut bagi kita, karena kita mau dikasih nafsu sama Allah. Tapi ingat ya, itu juga bukan berarti harus dimatikan nafsunya. Karena nggak ada nafsu kita nggak mau nikah, nggak mau aja, benar-benar hidup lempeng aja kayak benda gitu. Ya, tapi nafsu itu ibarat seperti satu saluran, anggaplah pipa yang dikasih pintu keluarnya itu cuma di ujungnya doang. Kalau misalkan bicara tentang nafsu syahwat ya, mohon maaf, maka pintunya cuma satu. Pipa itu adalah koridor syariat. Jadi si nafsunya itu, air yang di dalamnya itu benar-benar dijaga, nggak keluar kemana-mana. Nanti akhirnya di ujung satu untuk nyalurinnya. Ada yang namanya pernikahan di dalam syariat. Itu silakan. Karena kalau kita bayangkan analoginya adalah airnya itu adalah syahwat, nafsu. Lalu akhirnya dikasih pipa nih sebagai koridornya. Dia terarah tuh jadinya mau kemana, bisa belok ke atas, ke bawah. Tapi bayangin kalau pipanya bocor, syahwatnya nggak peduli, dia lampiasin di mana-mana. Lihat bagus cantik dikit sikat, bagus cantik dikit ganti, ya. Gitu aja terus ya. Maka ibarat pipa udah bocor bolong di mana-mana, begitu nyampe ujung dibuka kerannya, mancer nggak? Enggak, udah nggak ada airnya, udah biye malah ya. Nah kan ya, ketika kalau ada mohon maaf gambaran ya, iya katanya oh manusia punya nafsu harus disalurkan, nggak disalurkan nanti bikin stres apa segala macam, tidak baik untuk kesehatan. Iya,
salurannya, tapi satu lewat syariat, ada satu pernikahan. Kalau main bocorin di mana-mana nggak peduli itu syariat dibolongin di mana-mana, rusak loh. Rusak. Giliran akhirnya Islam tuh bukan melarang kamu nggak boleh kaya, nggak boleh nikah, nggak boleh, silakan. Kau pengen nyalurin syahwat, ada caranya, tuh sana nikah. Kau pengen jadi orang kaya, tuh kamu ada Islam cara mengajarkan bagaimana kamu bersikap ketika kamu udah jadi orang kaya. Kamu tidak diuji kaya, kamu jadi orang miskin. Islam juga punya aturan bagaimana caranya bersikap hidup supaya kalau kita jadi orang miskin tetap bisa bahagia. Ya, itu syariat. Ya, jadi ya nafsu seperti itulah. Cara ngakangnya salah satunya tadi selain dengan syariat bisa dijaga dengan Bismillah. Surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya adalah dosa yang datang dari syahwat. Perzinahan, LGBT, munkar, perbuatan yang datang dari perut. Gak pernah puas, dia pengen jadi ngambil lagi, nyolong lagi, korupsi lagi. Ya. Jadi bagian jadi tadi ya. Nafsu yang sekedar untuk ya namanya bertahan hidup. Kalau nggak ada nafsu, ya mana mau nikah kita, mana mau punya anak nanti. Padahal bisa jadi dengan anak itu nanti jadi orang yang luar biasa, jadi cahaya bagi umat. Ya. Nafsu yang diberikan ketenangan oleh Allah, nafsul mutmainnah. Jadi nafsunya pun ngedorongnya untuk ya tadi pengen lebih takwa. Ada orang yang seumur hidup nggak pernah tahajud, nggak pernah nyesel. Ada orang yang nggak tahajud nangis, padahal seumur hidup nggak tahajud itu nggak dosa. Nah, itu dorongan untuk ya nafsu yang mengejar kebaikan. Ada yang amarah, yang marah aja terus, serba kurang. Saya mintanya rendang ya, udah datang rendangnya. Cuman gara-gara tidak di restoran yang dia pesan bisa ngambek. Padahal di luar sana ada yang belum tentu bisa makan daging. Ini makan daging masih ngambek. Ya. Membawa keburukan. Atau juga yang nafsu lawamah untuk bertahan hidup. Sebagaimana manusia. Ya. Disilakan ya. Bisa sambil baca-baca kitabnya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin itu bagus sekali. Tapi tadi ya kita menyikapinya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya. Lanjut, jika ada lagi. Sudah jawab ya Pak ya. Ada lagi pertanyaan yang disampaikan? Sudah cukup. Baik. Mungkin maksudnya nanti yang dikelola semakin taat, semakin dekat dengan Tuhan, atau puasa, semakin salah satu contohnya nafsu semakin ibadahnya kalau mungkin pengamangan sholatnya jadi lebih cepat ya. Ada lagi pertanyaan ini, kalau Ustaz kita kasih kesempatan pertanyaannya silakan. Pertanyaannya belum bisa. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin dewasa kita bisa bahwa kajian benar bukan kalau ukur manusia yang memainkan apa yang kita sukai. Tapi apa tadi? Mohon maaf, semakin dewasa? Ya, kajian benar itu kadang bukan jadi tolak ukur. Iya. Iya. Misalnya gimana cara kita memandang diri kita sendiri. Oke. Dulu misalnya dulu kita ada mau mungkin masuk kuliah atau masuk ke pekerjaan, terus kita udah ada pekerjaan tentang itu jadi berkurang. Kendor. Jadi saya bekerja sekarang pun targetnya mulai berkurang. Dulu yang targetnya sehari dari sekali atau sehari lagi jadi lama berkurang. Itu kan nanti selalu mampu aja gitu. Saya itu masih hanya dia apa yang sudah kita lakukan sebelumnya tuh mengingat kembali ke diri kita yang sekarang gitu, bahwasanya kita tuh butuh itu bukan pada saat kita lagi dari sesuatu aja, tapi setiap saat kita butuh itu. Ya. Ya baik, terima kasih. Nanti kalau begitu terus ditolong sama Allah dengan cara dikasih masalah, atau minimal kalau nggak dikasih masalah dikasih keinginan yang gara-gara keinginan gitu akhirnya kita jadi sujud lagi ke Allah. Cuman kan ibarat kayak anak kecil ya, masa iya sih kita pengen dijewer terus? Ada kali waktunya dewasa ketika akhirnya kita nggak perlu dijewer lagi, nggak perlu dicambukin lagi gitu istilahnya, nggak perlu dipecutin lagi. Tapi kok kita jadi minta terus nih, baru mintanya baru rajinnya ketika minta kepada Allah. Nggak apa-apa, keinginan itu datang juga atas izin Allah kok.
Dan Allah sendiri yang nyuruh kita minta, surat 40 Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku nanti dikabulin. Bagus mintanya masih ke Allah daripada mintanya ke selain Allah. Ya. Tapi memang tadi patokannya koridornya sebetulnya memang syariat adalah jadi koridornya, ya. Supaya akhirnya nggak boleh ada orang yang ya udah standar yang penting baik, tapi baiknya menurut siapa dulu nih? Nah izin mohon maaf ya kalau ada yang berkata, kan semua agama ngajarin kebaikan kok, tapi baiknya menurut apa dulu? Kalau dalam Islam standar kebaikannya satu, sesuai syariat atau enggak? Nah izin mohon maaf ya, Contoh kalau masih tinggal di Thailand, bandar judi di sana, ngerasa nggak bikin dosa. Kenapa? Pemainnya main nggak saya paksa, menang juga saya bayar, jadi saya zolimnya di mana? Terutama mohon maaf, apalagi yang mohon maaf ya, di Thailand kan tahu sendiri banyak yang saya perhalus jadi apa ya, jadi hybrid lah ya, Laura, lanang ora wadon ora ya gitu ya, ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Mereka juga bisa bilang, saya operasi duit sendiri kok, dokternya senang dengan bayaran saya kok, saya sakit juga saya rela kok. Kalau akhirnya setelah akhirnya jadi hybrid terus akhirnya dia mohon maaf mencari uangnya dengan cara tidak halal, menjajakan dirinya, pelanggan saya nggak ada yang saya paksa kok, suka sama suka kok, bedanya dia pengen ngasih duit udah gitu aja, saya nggak suka tinggal saya blok kok. Tapi kita sepakat kan perjudian dan prostitusi adalah dua hal yang buruk. Itu jadinya kalau misalkan hidup itu yang penting katanya berbuat baik, tapi baiknya menurut standar masing-masing. Dalam Islam panduannya jelas, syariat. Menurut kita baik nih, wah ini dengan kayak begini saya jadi dapat kebaikan. Contoh, wah alhamdulillah ya bisa ada kayak gini nih, minjem nih, meskipun ya mohon maaf ada bunganya jadi riba, tapi gara-gara ini saya jadi bisa punya motor nih, saya jadi bisa punya mobil nih. Ya, tapi kata Allah jangan, udah deh, udah nabung dulu aja sampai bisa beli cash misalkan. Atau kalau misalkan ada yang bismillah ngutang tapi tidak dengan akad yang dilarang oleh Allah, maka patokannya tadi syariat. Ya. Gimana tuh biar bisa terus ikut terus? Ya itu dia tadi, paksain diri. Malas ngaji, paksain ngaji. Malas sholat, paksain sholat. Kenapa? Karena memang masih lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat kita butuh Allah. Pasti nyari Allah. Tapi pilihannya dua, mau datang ke Allahnya dengan sukarela atau harus diseret dulu. Masa ya diseret dulu kayak anak-anak mau diomelin terus baru bener ya? Yuk. Aslinya kita yang untung kok. Satu dunia maksiat Allah nggak akan resign jadi Tuhan. Kita yang rugi. Satu dunia taat Allah juga nggak dapat komisi apa-apa. Yang ngelakuin ketaatannya yang untung. Sedangkan katanya punya akal, dan si akal ini pengen ngedorong untuk supaya aku selalu untung. Ya ada caranya, nurut sama sang pemberi keuntungan. Dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti, apalagi dekat sama yang punya dunia. Sedangkan setiap kali kita berbuat yang salah, yang Allah larang, aslinya Allah yang rugi kita. Beneran. Apakah semua adegan di film azab di Indosiar itu dia tiba-tiba dihukum? Enggak, pasti ngapain dulu. Entah nyolong dulu, entah selingkuh dulu, entah ngapain dulu. Ya. Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau ada kebaikan datangnya dari Allah, kalau keburukan datangnya dari diri sendiri. Surat 4 An-Nisa ayat 79. Atau surat 42 Asy-Syura ayat 30, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kalau ada musibah yang datang pada diri kita, aslinya diundang oleh tangan kita sendiri. Tapi Allah lebih banyak memaafkan. Allah sendiri istilah. Nah, pengen kebaikan yuk. Bismillah, diri kita di masa depan kan tergantung hari ini kita ngapain kalau mau jujur. Jadi silakan mau berasa dengan ya udah aku berbuat baik ini untuk kebaikanku lagi sendiri. Biar nggak kena batunya. Punten mohon maaf. Semua yang akhirnya pada kok saya hancur kok, kelilit pinjol, kelilit judo. Dulu yang niat pengen main siapa? Karena nggak ada sejarahnya sih bandar judinya datang tiba-tiba nyekek anaknya.
taruhan gak lu? Kalau enggak gua cekek anak lu. Nggak pernah ada dia dengan sukarela main. Tahu-tahu ngechat, depositnya ke rekening mana ya? Menang nikmatin sendiri. Depo daftar sendiri. Masa giliran kalah minta bansos, kan nyebelin. Ya. Sebenarnya kita tanggung jawab sama diri sendiri, bismillah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Bismillah. Oke, oh ya, kalau bisa dilakuin, kalau mau yuk. Ikut circle-nya, cari yang baik. Kita lagi malas ngaji, lagi pengennya misalkan pengen main game, tapi datang ke majelis ilmu lagi pada ngapalin Quran. Masa kita main game sendiri, yang lain lagi pada baca Quran? Malu. Makanya malu itu sebagian dari iman. Sama jangan lupa wisata rohani, ke kuburan. Ya Allah, dia dulu lebih kaya dari saya, lebih tampan dari saya, dimakan cacing juga. Ketemu orang sakit, ya Allah kita seumuran, aku mah bisa berangkat maksiat, kamu boro-boro maksiat, terkapar sambil zikir nahan sakit. Ketemu anak yatim, itu ketemu mereka tuh otomatis langsung masalah kita langsung jadi receh. Dan itu amat sangat menghidupkan hati. Ya. Bismillah ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir ini belum dilihat atas pertanyaan teman-teman lainnya yang dapat dimana iman kita sering sekali masih naik dan turun tentunya ya. Baik, Bapak dan Ibu serta teman-teman dari Insan HI Bandara, masih ada lagi kan pertanyaan? Jika masih ada pertanyaan, masih kita kasih kesempatan. Kita bisa ngaleut belum maghrib. Baik, ada dari kita kembali kalau kita berikan